Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya, Salma Huda California, dengan NPM 2601101000053 dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran akan menjelaskan tentang studi difusi in vitro sediaan perkutan. Studi difusi in vitro untuk sediaan perkutan dapat dilakukan antara lain dengan vertical diffusion cell dan side-by-side diffusion cell. Vertical diffusion cell terdiri dari dua chamber, yaitu chamber donor dan chamber receptor. Badan vertical diffusion cell biasanya terbuat dari kaca borosilikat ataupun bahan lain yang tidak bereaksi atau mengabsorpsi sampel. Sampel yang akan diuji diletakkan di dalam donor chamber yang terletak di atas membran. Membran yang biasa digunakan antara lain adalah sel Franz. Sampel kemudian akan berdifusi melalui membran dan masuk ke chamber receptor. Stir bar yang berada pada chamber receptor berfungsi untuk membuat konsentrasi di dalam chamber reseptor menjadi homogen. Lalu hasil pengujian dapat diambil melalui sampling port pada interval waktu yang sesuai. Adapun prosedur penggunaan vertical diffusion cell secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Pertama, nyalakan water bath dan stirrer dari cell holder. Selanjutnya, isi reseptor chamber dengan air sampai mendekati penuh. Lalu, ambil gel yang akan diuji. Aplikasikan gel di permukaan membran. Letakkan membran di atas kompartemen reseptor dan tutup dengan kompartemen donor. Setelah kedua kompartemen tersebut dipastikan sejajar, jepitlah kedua kompartemen tersebut. Selanjutnya, isi chamber reseptor dengan buffer. Tambahkan larutan zat aktif yang akan diuji melalui chamber donor. Ambil sejumlah volume sampel melalui sampling port, disertai dengan penambahan jumlah buffer yang sama. Metode lainnya adalah side-by-side diffusion cell. Sama halnya dengan vertical diffusion cell, badan side-by-side diffusion cell biasanya terbuat dari kaca borosilikat ataupun bahan lain yang tidak bereaksi atau mengabsorpsi sampel. Side-by-side diffusion cell terdiri dari dua chamber, yaitu chamber donor dan chamber reseptor. Kedua chamber tersebut dipisahkan oleh membran. Masing-masing chamber memiliki stir bars yang akan mengaduk cairan dalam chamber agar homogen.
sediaan yang akan diuji dimasukkan dalam chamber donor dan akan berdifusi melalui membran ke chamber septor, sehingga dimungkinkan pada suatu titik waktu tertentu dimulai konsentrasi yang seimbang antara chamber donor dan chamber septor. Konsentrasi dari tiap chamber dapat dihitung dengan mengambil hasil pengujian melalui sampling port pada interval waktu yang sesuai. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam metode studi in vitro sediaan perkutan antara lain ukuran dan bentuk sediaan. Ukuran dan bentuk akan mempengaruhi laju dan tingkat pelarutan dari sampel. Yang kedua, jumlah dan sifat pengadukan. Pengadukan terlalu lemah akan mengakibatkan medium tidak homogen, sedangkan pengadukan terlalu kuat akan menyebabkan turbulensi. Suhu. Suhu harus konstan. Kenaikan suhu akan meningkatkan gradien konsentrasi dan meningkatkan energi kinetik molekul, sehingga tetapan difusi dan kecepatan disolusi akan meningkat. Medium pelarutan. Sifat medium pelarutan akan mempengaruhi uji pelarutan obat. Biasanya, media lebih besar daripada jumlah pelarut yang diberikan untuk melarutkan obat secara sempurna. Demikianlah penjelasan mengenai studi in vitro sediaan perkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya Nurul Nurmalia Dewi dengan NPM 26011100033. Saya di sini akan menjelaskan mengenai evaluasi biofarmaseutika sediaan perkutan tentang studi penyerapan. Penyerapan perkutan dapat diteliti dari dua aspek utama, yaitu penyerapan sistemik dan lokalisasi senyawa dalam struktur kulit dengan cara in vitro dan in vivo, dan dapat dipastikan lintasan penembusan dan rekapan permeabilitasnya. Penyerapan perkutan molekul obat sangat penting dalam hal sistem pengiriman transdermal obat karena obat akan diserap ke tingkat yang memadai, yaitu ke sirkulasi sistemik dan tingkat untuk mencapai dan mempertahankan dosis yang seragam selama durasi penggunaan obat. Secara umum, setelah molekul-molekul obat melewati penghalang stratum corneum, obat akan menuju ke lapisan kulit yang lebih dalam dan penyerapan sistemik terjadi lebih cepat dan mudah. Studi penyerapan meliputi penentuan sisa obat dalam sediaan dan penentuan obat di dalam sirkulasi darah. Evaluasi studi penyerapan yang pertama adalah penentuan sisa obat dalam sediaan. Penentuan sisa obat dalam sediaan perkutan dipengaruhi oleh faktor difusi yang ditentukan dalam persamaan fix. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap sisa obat dalam sediaan diantaranya koefisien difusi molekul obat, gradien konsentrasi obat yang berhasil menembus stratum corneum, koefisien partisi obat antara kulit dan bentuk sediaan, ketebalan membran stratum corneum, dan luas permukaan membran. Ini adalah persamaan fix yang digunakan untuk membawa obat melalui stratum corneum. Untuk mengetahui laju difusi obat ke dalam membran, kita dapat menentukan laju difusi obat dengan persamaan ini, di mana laju difusi obat berbanding lurus dengan koefisien difusi dikalikan dengan koefisien partisi dan luas permukaan membran, lalu dibagi dengan tebal membran dan dikalikan dengan perbedaan konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Laju difusi berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Semakin cepat aliran darah dalam kapiler, maka laju difusinya akan semakin tinggi. Nilai H, yang merupakan tebal membran, akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ketebalan kulit setiap orang berbeda-beda.
Dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar obat yang melintasi dan terdifusi ke dalam stratum corneum. Maka kita dapat menentukan koefisien partisi obat yang terikat dalam sediaan dan tidak dapat menembus lapisan stratum corneum tersebut. Evaluasi studi penyerapan yang kedua adalah penentuan obat dalam sirkulasi darah. Penetapan kadar obat dalam cairan biologi dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar obat dalam darah atau melalui pemeriksaan kadar obat di dalam urin. Salah satu cara yang banyak digunakan dalam menentukan penetapan kadar obat dalam darah adalah dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Seperti pada penelitian metode penetapan kadar meloxicam dalam darah manusia in vitro secara kromatografi cair kinerja tinggi. Penetapan kadar meloxicam pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi dengan fase grafnya metanol dan NaOH 0,001 normal dengan perbandingannya 70:30. Dan hasil kadar meloxikamnya dapat dilihat pada panjang gelombang 354 nanometer. Obat akan menembus stratum corneum dengan dibantu oleh pembawa. Kemudian obat akan berpenetrasi ke fiabel dermis dan masuk ke lapisan dermis. Kemudian obat akan diserap dan masuk ke sirkulasi darah. Sebelum obat dioleskan ke kulit, maka zat aktif dari obat tersebut tidak akan ditemukan dalam darah. Oleh karena itu, penentuan obat dalam sirkulasi darah dapat ditentukan jika obat sudah dioleskan ke permukaan kulit, karena zat aktif obat tersebut akan masuk ke dalam sirkulasi darah apabila obat telah dioles ke permukaan kulit. Nama saya Liana Winarto, NPM 26011010058. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan yang teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang penilaian ketersediaan hayati obat yang diberikan melalui kulit atau evaluasi biofarmasi obat yang diberikan melalui kulit. Jika suatu sistem obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan kulit. Ada 3 jalan masuk yang utama, yaitu melalui daerah kantung rambut, melalui kelenjar keringat, atau melalui stratum corneum yang terletak di antara kelenjar keringat dan kantung rambut. Contoh obat-obat yang digunakan sebagai sediaan topikal atau yang sering digunakan adalah gel, pasta, salep, krim, dan lotion. Sebenarnya apa sih ketersediaan hayati itu? Ketersediaan hayati itu sendiri merupakan kecepatan dan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik dan secara keseluruhan menunjukkan kinetik dan perbandingan zat aktif yang mencapai peredaran darah terhadap jumlah obat yang diberikan. Ketersediaan hayati obat yang diformulasi menjadi sediaan farmasi merupakan bagian dari salah satu tujuan rancangan bentuk sediaan dan yang terpenting untuk meningkatkan keefektivitasan obat tersebut. Pengkajian terhadap ketersediaan hayati ini tergantung pada absorpsi obat ke dalam sirkulasi umum serta pengukuran dari obat yang terabsorpsi tersebut. Ada 3 parameter yang biasanya diukur dalam ketersediaan hayati. Yang pertama adalah parameter konsentrasi puncak atau Cmax. Konsentrasi puncak ini menggambarkan konsentrasi obat tertinggi dalam sirkulasi sistemik. Konsentrasi ini tergantung pada konstanta absorpsi, dosis, volume distribusi, dan waktu pencapaian konsentrasi obat maksimum dalam darah. Kemudian yang kedua ada waktu untuk konsentrasi puncak atau Tmax. Waktu untuk konsentrasi puncak ini menggambarkan lamanya waktu tersedia untuk mencapai konsentrasi puncak dari obat sirkulasi sistemik. Parameter ini bergantung pada konstanta absorpsi yang menggambarkan permulaan dari level puncak dari respon biologis dan biasa digunakan sebagai perkiraan kasar untuk laju absorpsi. Kemudian yang terakhir ada luas daerah di bawah kurva atau area under curve AUC. Di sini itu AUC menggambarkan tentang total area di bawah kurva konsentrasi terhadap waktu yang menggambarkan perkiraan jumlah obat yang berada dalam sirkulasi sistemik.
Bila membandingkan suatu formulasi untuk acuan, parameter ini menggambarkan jumlah ketersediaan hayati dan biasa digunakan sebagai perkiraan kasar jumlah absorpsi. Kemudian, penerapan ketersediaan hayati ini berkembang dalam dua arah, yaitu yang pertama adalah farmasi klinik. Farmasi klinik ini berkaitan dengan rasionalisasi keadaan individu penderita. Artinya, penyesuaian patofisiologi yang tepat pada setiap penderita dengan mempertimbangkan perubahan farmakokinetika in vivo, baik karena interaksi obat maupun karena fungsi fisiologis. Yang kedua adalah bidang farmasetika. Farmasetika ini berkaitan dengan rasionalisasi pengembangan suatu obat, yaitu penyesuaian optimal jalur pemberian obat dan bentuk sediaan terhadap karakteristik farmakokinetika zat aktif. Kedua arah pengembangan tersebut tercangkum dalam lingkup penelitian biofarmasetik dan berkaitan dengan penyesuaian pada kurva profil kadar zat aktif di dalam darah penderita dan efek yang diteliti. Sebenarnya, data ketersediaan hayati ini digunakan untuk apa sih? Data ketersediaan hayati ini digunakan untuk menentukan, yang pertama, banyaknya obat yang diabsorpsi dari formulasi sediaan di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada kecepatan obat yang diabsorpsi oleh tubuh. Yang ketiga ada lama obat yang berada di dalam cairan biologis atau jaringan dan dikorelasikan dengan respon pasien. Cairan biologis ini bisa dari urin, darah, atau sitoplasma. Kemudian yang keempat ada hubungan antara kadar obat dalam darah dan efikasi klinis serta toksisitas. Jumlah senyawa yang diserap melalui jalur perkutan ini sangat sedikit dan umumnya sulit dilacak. Bahkan kadang tidak mungkin untuk dilacak. Hal ini karena sensitivitas metode penentuan kadar fisikokimianya sering tidak memadai. Pemakaian molekul bertanda menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan sensitivitas tinggi dan spesifisitas mutlak terhadap berbagai teknik yang digunakan. Misalnya, jika senyawa yang diteliti merupakan senyawa yang normal terdapat di dalam tubuh, misal vitamin dan hormon, itu tidak mungkin ditentukan secara langsung dan tentunya memerlukan penggunaan tuntutan radioaktif. Kemudian ada senyawa yang tidak berubah karena hal-hal tertentu di dalam tubuh, yaitu ditentukan kadarnya secara radioimunologi yang harus selalu dilaksanakan dengan sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya reaksi samping dan hanya dapat diterapkan untuk molekul-molekul tertentu yang peka terhadap pembentukan antibodi spesifik. Di sini ada berbagai tabel dari ringkasan metode-metode evaluasi yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada studi penyerapan perkutan in vitro. In vitro ini maksudnya adalah di luar kulit. Yang pertama ada metode studi difusi melintasi membran biologi. Membran biologi tersebut ada kulit utuh, epidermis terpisah, dan lapisan tanduk stratum corneum terpisah. Sebenarnya apa sih difusi itu? Difusi ini berarti adalah proses perpindahan atau pergerakan molekul zat atau gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi melalui membran berlangsung karena molekul-molekul yang berpindah atau bergerak melalui membran yang bersifat larut dalam lemak atau lipid sehingga dapat menembus lipid bilayer pada membran secara langsung. Penerapan metode ini bisa
pada sel difusi dengan atau tanpa penggantian kompartemen dermis. Kemudian pada kulit manusia atau hewan, metode ini dapat diterapkan, dan metode ini banyak peneliti menentukan tetapan permeabilitas, tetapan difusi, dan waktu laten serta pembuktian hukumnya. Kemudian kemampuan dan keterbatasan dari metode ini adalah yang pertama, metodenya dia cepat, dapat diproduksi ulang, kualitatif dan kuantitatif. Kekurangannya adalah hasilnya lebih kecil dibandingkan hasil in vivo untuk senyawa lipofil. Dan metode ini tanpa penyerapan ke dalam darah. Yang kedua adalah studi koefisien partisi. Studi koefisien partisi antara stratum corneum dan pembawa ditentukan dengan keseimbangan pembagian molekul. Keadaan ini hanya tercapai setelah kontak yang lama antara lapisan tanduk dengan pembawa. Koefisien partisi yang tinggi mencerminkan afinitas senyawa yang diteliti terhadap pembawanya. Koefisien partisi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa molekul bergerak dalam jumlah yang sama menuju lapisan tanduk dan pembawa. Studi koefisien partisi ini ada 2, yaitu pelarut atau pembawa dan lapisan tanduk atau pembawa. Penerapannya adalah untuk penentuan koefisien partisi dan pendekatan ketersediaan hayati. Kemampuan dan keterbatasan metode ini yaitu metodenya cepat. Kemudian pada penelitian pendahuluan itu dibandingkan antar formula pelarut dengan lapisan tanduk. Antar formula pelarut ini tidak dapat diterapkan bila pembawa bercampur dengan pelarut. Kemudian lapisan tanduk, metode yang paling mendekati kenyataan walau kadang-kadang sulit dilakukan. Jadi lapisan tanduk ini, metode studi koefisien partisi menggunakan lapisan tanduk ini yang paling mendekati kenyataan walaupun kadang sulit dilakukan. Kemudian ada studi penyerapan perkutan in vivo. In vivo ini maksudnya adalah di dalam tubuh. Ada 2 metode, yaitu pengukuran habis senyawa dari permukaan kulit dan pengukuran jumlah yang diserap. Yang pertama, penerapannya yaitu perhitungan sejak di permukaan kortikosteroid, alkyl fosfat, dan asam salisilat. Kemudian yang kedua, penetapan jumlah yang tidak terserap dari pencucian. Pencucian ini maksudnya untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diperlukan pada penelitian ini. Kemudian ada kemampuan dan keterbatasan metode ini. Metode ini sulit ditaksir karena penyerapannya sangat sedikit. Kemudian penaksiran jumlah yang terserap hanya dari jumlah senyawa yang tersisa. Kemudian ada metode kedua, yaitu pengukuran jumlah yang diserap. Penentuan kadar dalam buangan sesuai peniadaan total. Yang kedua, penentuan kadar total dalam jaringan. Penerapannya bila peniadaan terjadi secara kuantitatif lewat satu jalur, yaitu jalur P-Schimen. Kemudian penghancuran total hewan percobaan dan penetapan kadar perhidrosqualen, hormon dan bahan racun. Dan kemampuan dan keterbatasan dari metode yang kedua ini adalah metodenya secara kuantitatif hanya diterapkan pada hal tertentu, berlaku untuk hewan kecil, dan metodenya bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kualitatif. Ada 2 metode. Yang pertama adalah penentuan kadar bahan aktif dan pembuktian efek biologi terhadap permukaan. Penentuan kadar bahan aktif ini ada di dalam darah, air kemih, dan dalam organ yang mengikat senyawa, yaitu organ hati, ginjal, dan tiroid. Penerapan ini, metode ini sangat banyak. Studi peran bahan pembawa. Studi peran bahan pembawa suatu obat yang bertugas untuk membawa zat aktifnya sampai target tujuan yang melalui jalur perkutan. Kemudian kemampuan dan keterbatasan ini, metode ini adalah metode hanya berlaku untuk penelitian tertentu, tidak memberikan masukan pada tetapan permeabilitas. Yang kedua ada pembuktian efek biologis terhadap permukaan. Permukaan tersebut adalah pelebaran pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, pembiasan setempat, keratolitik, pengeluaran sebum, dan hambatan pengeluaran keringat.
Yang terakhir ada studi penempatan obat di dalam kulit. Metode ini yang pertama ada pemisahan lapisan kulit atau stripping lapisan tanduk. Stripping lapisan tanduk di sini maksudnya adalah pengelupasan lapisan tanduk. Kemudian pemisahan dengan menggunakan enzim, pemisahan secara fisik. Yang kedua ada metode histologi. Metode histologi ini yaitu metode yang memonitori suatu jaringan. Ada otoradiografi, ada otohistoradiografi, dan histokimia. Otoradiografi ini yaitu metode dengan menggunakan senyawa radiofarmasi seperti sinar X-ray, sinar gamma, sinar beta yang dipancarkan ke dalam tubuh, dan senyawa obat tersebut ini merupakan senyawa yang menghasilkan radiasi itu sendiri. Kemudian ada otohistoradiografi. Otohistoradiografi ini sama dengan otoradiografi, hanya targetnya berada pada jaringan. Kemudian ada histokimia. Histokimia ini maksudnya adalah untuk histokimia ini maksudnya adalah senyawa kimia yang digunakan untuk melacak jaringan dan situ apakah terdapat suatu senyawa obat atau tidak. Histokimia ini menggunakan pewarna dan pemendar. Pemendar ini sama dengan senyawa fluoresensi. Jadi di dalam suatu jaringan, senyawa obat itu akan berfluoresensi sehingga dapat atau gampang dilacak atau diukur. Kemudian yang ketiga ada potongan tangensial biopsi kulit. Sebenarnya pemilihan metode itu bergantung pada tujuan studi. Metode analisis untuk penetapan kadar obat dan sifat produk obat. Data darah dan data urin lazim digunakan untuk menilai ketersediaan hayati sediaan obat. Yang metode analisis zat berkhasiat telah diketahui cara dan validitasnya. Untuk evaluasi ketersediaan hayati menggunakan data respon klinis dapat mengalami perbedaan antar individu akibat farmakokinetik dan farmakodinamik obat yang berbeda. Faktor farmakodinamik yang berpengaruh meliputi umur, toleransi obat, interaksi obat, dan faktor-faktor patofisiologi yang tidak diketahui. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Solihah Nur Azizah, NPM 260110154, akan menjelaskan beberapa materi mengenai evaluasi histologi sediaan perkutan. Evaluasi histologi merupakan evaluasi menggunakan preparat kulit untuk melihat pengaruh obat terhadap perubahan struktur kulit. Ada beberapa evaluasi histologi. Dua di antaranya adalah histologi sederhana dan imunohistochemistry. Pada kedua evaluasi histologi ini dilakukan preparasi yang sama, yaitu sampel biopsi diambil dari bagian kulit yang dioleskan obat setelah 24 jam treatment. Kemudian, sampel dipotong menjadi lebih tipis menggunakan alat dermatom atau sirostat. Kemudian, untuk mempermudah pengamatan, sampel biopsi dibuat kaku dengan dicelupkan dalam formalin 10%, lalu ditanamkan dalam media parafin. Perbedaan terdapat pada treatment berikutnya, yaitu pada histologi sederhana dilakukan pewarnaan menggunakan reagen. Misal, pewarnaan hematosilin eosin atau HE digunakan untuk evaluasi morfologi kulit secara keseluruhan atau pewarnaan metilen biru untuk melihat jumlah lapisan stratum corneum. Sedangkan untuk imunohistochemistry, preparat diberikan imunolabel yang sesuai. Dapat berupa antibodi monoklonal maupun poliklonal yang telah diberi label fluoresensi untuk kemudian diamati di bawah mikroskop. Imunohistochemistry dapat digunakan untuk sel dengan antigen spesifik, misal epidermis mengandung filagrin. Ini adalah contoh jurnal dari penerapan evaluasi histologi pada sediaan perkutan.
Contoh jurnal ini adalah Histological Evaluation of a Topically Applied Retinol Vitamin C Combination. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efek pengolesan secara topikal kombinasi retinol dan vitamin C pada epidermis kulit manusia yang sudah menua. Metode yang digunakan yaitu dengan mengoleskan sediaan kombinasi retinol dan vitamin C yang beredar di pasaran setiap 2 kali sehari selama 3 bulan pada lutut perempuan yang telah mengalami menopause. Evaluasi histologi dilakukan untuk melihat perubahan pada kulit. Kemudian untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Histologi sederhana dengan pewarnaan hematosilin eosin pada gambar sebelah kanan menunjukkan adanya penipisan pada stratum corneum dan penebalan pada stratum granulosum. Untuk kulit yang dioleskan sediaan kombinasi retinol dan vitamin C dibandingkan dengan gambar sebelah kiri yang dioleskan dengan pembawa atau vehikel saja. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa pengolesan kombinasi retinol dan vitamin C secara kontinu dapat mengembalikan keadaan kulit menjadi seperti sebelum mengalami penuaan, yaitu stratum granulosum yang lebih tebal